Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Aprilia dengan NIM 2302020023, program studi informatika dari kelas 3A1. Pada video ini, saya akan menjelaskan proyek UTS saya yang berjudul Simulasi Kinerja CPU dan Memori. Proyek ini bertujuan untuk menghitung kinerja CPU dalam memproses instruksi dan mendesain hierarki memori sebuah sistem komputer. Sebelum masuk ke perhitungan, mari kita kenali dulu spesifikasi komputer yang saya gunakan untuk simulasi ini. Komputer ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. Memiliki CPU dengan Intel Core i5 2520M dengan kecepatan aktif 2,50 GHz. Memiliki 2 core fisik dengan teknologi hyperthreading, total 4 logical processor. Ada L1 cache berukuran 128 KB, L2 cache berukuran 512 KB, dan L3 cache berukuran 3,0 MB. Memiliki RAM dengan 9,9 GB dengan tipe HDD. Dengan spesifikasi ini, mari kita hitung kinerja CPU berdasarkan beban kerja yang diberikan. Sekarang, kita masuk ke perhitungan jumlah instruksi yang dapat diproses CPU dalam 1 detik. Langkah pertama adalah memahami rumus yang digunakan, yaitu jumlah instruksi per detik sama dengan clock speed 1 per CPI dikali jumlah core aktif sama dengan utilisasi. Langkah-langkah perhitungan. Clock speed total. Clock speed per core sama dengan 2,76 dikali 10 pangkat 9 Hz siklus per detik. Efisiensi core dengan CPI. Efisiensi sama dengan 1 per CPI sama dengan 1 per 1,5 sama dengan 0,67. Jumlah core aktif. CPU memiliki 2 core aktif, jadi clock speed total sama dengan 2 dikali 2,76 dikali 10 pangkat 9 sama dengan 5,52 dikali 10 pangkat 9. Utilisasi CPU hanya 80% dari kapasitas digunakan. Jumlah instruksi per detik sama dengan 5,52 dikali 10 pangkat 9 dikali 0,67 dikali 0,8 sama dengan 2,96 dikali 10 pangkat 9 instruksi per detik. Hasil akhirnya ialah CPU memproses sekitar 2,96 miliar instruksi per detik pada beban kerja 80%. Setelah dihitung, hasilnya adalah 2,94 miliar instruksi per detik. Ini menunjukkan bahwa CPU mampu menangani hampir 3 miliar instruksi dalam 1 detik pada beban kerja 80%. Selanjutnya, kita akan membahas desain hierarki memori pada sistem ini. Hierarki memori terdiri dari beberapa level, masing-masing dengan fungsi dan kecepatan yang berbeda. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada register. Register berada di dalam CPU dan merupakan memori tercepat dengan ukuran sangat kecil. Register digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses seperti hasil operasi matematika atau alamat memori. Register memiliki kapasitas beberapa byte dengan kecepatan paling cepat. Selanjutnya ada cache. Cache dalam memori. Cache adalah memori berukuran kecil tetapi sangat cepat
yang terletak di dekat atau di dalam CPU. Cache terbagi menjadi beberapa level. Yang pertama ada L1 cache. L1 cache digunakan untuk menyimpan data yang paling sering diakses oleh CPU. Lokasi berada di perinti di CPU, memiliki kapasitas 128 KB dengan kecepatan paling cepat. Selanjutnya ada L2 cache, digunakan untuk data yang sering digunakan tetapi tidak muat di L1. L1 cache berada di lokasi perinti dekat CPU, memiliki kapasitas 512 KB dan dengan kecepatan lebih lambat. Selanjutnya ada L3 cache, digunakan untuk menyimpan data yang dapat diakses oleh semua core. L3 cache berada di lokasi berbagi di dalam CPU, memiliki kapasitas 3 MB dengan kecepatan lebih lambat. Selanjutnya ada RAM. RAM atau Random Access Memory. Memiliki kapasitas lebih besar dibanding cache, yaitu 9,9 GB pada sistem ini. RAM digunakan untuk menyimpan data aktif dari aplikasi yang berjalan. Meskipun lebih lambat dari cache, RAM jauh lebih cepat dibanding storage. Yang terakhir ada storage. Storage digunakan untuk menyimpan data permanen. Dalam sistem ini, digunakan SSD yang jauh lebih cepat dibanding HDD konvensional. Data dari storage akan dimuat ke RAM saat dibutuhkan, kemudian ke change atau register untuk diproses. Memiliki kapasitas ratusan GB dengan kecepatan lebih lambat. Dengan desain hierarki memori seperti ini, sistem dapat mengoptimalkan kecepatan akses data sambil mempertahankan kapasitas penyimpanan yang besar. Untuk kesimpulan, kita telah menghitung bahwa CPU dalam sistem ini mampu memproses hingga 2,94 miliar instruksi per detik pada beban kerja 80%. Desain hierarki memori sangat penting untuk mendukung kinerja CPU. Dengan setiap level memori memiliki peran masing-masing untuk mengoptimalkan akses data. Terima kasih sudah menyimak video ini. Saya berharap penjelasan ini membantu Anda memahami simulasi kinerja CPU dan memori. Sekian dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.